Pas ketika dicek nomor teleponnya, Pak Tono yang menanyakan kepada Pak Yudi ini sangat terkejut. Ternyata nomor telepon yang dimaksud Pak Yudi ini ternyata adalah tetangganya sendiri yang sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Wera, welcome to my channel. Inilah kisah nyataku. Dengan saya Majum yang akan selalu menemani kalian. Mulai dari kisah inspiratif, kisah misteri, atau peristiwa hidup yang tak terlupakan, simak cerita berikut ini. Kisah ini berawal dari seorang ojek online yang bernama Pak Yudi. Yang dimana hari itu sangat sedang sepi orderan atau bahkan orderannya hanya sedikit yang masuk. Setelah sekian lama Pak Yudi menunggu orderan, akhirnya masuklah sebuah orderan. Ketika dicek, orderan penumpang. Singkat cerita, Pak Yudi menjemput sang penumpang yang bernama Pak Slamet dari tempat kerjanya menuju rumah. Dari awal penjemputan, si Pak Yudi ini tidak merasakan hal-hal aneh atau hal mistis lainnya. Nah, pada saat berangkat, si Bapak Yudi ini disarankan dengan Pak Slamet tidak usah memakai aplikasi atau tidak usah memakai arahan dari Google Map atau peta dari aplikasi tersebut. Lalu Pak Yudi mengiyakan permintaan si Pak Slamet. Pas pada waktu jalan, Pak Yudi sedikit merasakan hal aneh. Ketika diajak ngobrol, Pak Slamet ini sedikit bengong, melongo, atau pandangan kosong. Ya, secara tiba-tiba aneh si Pak Slamet ini. Next, Pak Yudi merasakan sedikit hal aneh. Ketika di tengah-tengah jalan, Pak Yudi merasakan sedikit sangat ringan sekali tarikan sepeda motornya. Atau sesekali Pak Yudi juga merasakan tarikan sepeda motornya sangatlah berat. Seakan-akan Pak Yudi ini membonceng orang yang sangat berat. Pak Yudi juga merasakan perjalanan itu sangat lama, sampai dia merasa lelah. Dan ketika itu Pak Yudi menanyakan kepada si Pak Slamet, "Pak Slamet, kok jauh sekali ya Pak? Perasaan tadi saya lihat di aplikasi kok sangat dekat sekali." Lalu si Pak Slamet ini menjawab, "Oh iya Pak, setelah ini belok kanan. Setelah belok kanan, belok kiri. Setelah dijalani belok kiri, ya intinya muter-muter tidak ketemu tempatnya. Seperti linglung. Linglung, muter-muter tidak ketemu tempatnya sampai di azan maghrib." Dan ketika pas azan, Pak Yudi masuk di sebuah gang perkampungan yang dimana pada saat itu ada acara seperti tahlilan atau seperti pengajian. Lalu si Pak Slamet ini menepuk pundak Pak Yudi untuk turun sebentar atau berhenti sebentar untuk mampir ke warung. Lalu si Pak Yudi ini mengiyakan keinginan Pak Slamet. Otomatis Pak Yudi menunggu si Pak Slamet ini datang. Saking lamanya Pak Slamet datang atau saking lamanya Pak Yudi ini menunggu Pak Slamet, sampai ada warga yang datang. Sebut saja Pak Tono. Pak Tono menghampiri Pak Yudi dan Pak Tono ini menanyakan ke Pak Yudi, "Bapak nungguin siapa di sini?" Tanya Pak Tono. Pak Yudi langsung menjawab dong, "Saya menunggu penumpang saya." "Atas nama siapa Pak?" Tanya Pak Tono. Pak Yudi menjawab, "Atas nama Pak Slamet Pak." Lalu Pak Tono menanyakan lagi, "Pak Slamet siapa?" "Slamet aja Pak namanya." Lalu si Pak Yudi ini menunjukkan sebuah orderan kepada Pak Tono. Bahwasannya yang order ini atas nama Pak Slamet. Pak Slamet aja namanya, nggak ada kepanjangannya sama sekali. Pas ketika dicek nomor teleponnya, Pak Tono yang menanyakan kepada Pak Yudi ini sangat terkejut. Ternyata nomor telepon yang dimaksud Pak Yudi ini ternyata adalah tetangganya sendiri yang sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Dan sekarang memang sedang 7 harinya Pak Slamet. Si Pak Tono ini mulai kebingungan karena yang namanya Pak Slamet itu di kampung cuma satu aja. Untuk meyakinkannya lagi, Pak Tono menunjukkan beberapa foto Pak Slamet kepada Pak Yudi. "Oke Pak Yudi, bisa dicek apa ini orang yang tadi order di Bapak?" Lalu Pak Yudi menjawab dong, "Iya Pak,
ini foto yang tadi order ke saya atas nama Pak Slamet. Beliau memakai baju kotak-kotak hitam. Dan seketika Pak Tono ini ingat beberapa hari yang lalu sebelum almarhum ini meninggal, si Pak Slamet ini memakai baju kotak-kotak hitam. Lalu Pak Tono bercerita kepada Pak Yudi bahwasannya ini adalah rumahnya Pak Slamet yang Bapak maksud. Dan sekarang memang 7 harinya Pak Slamet. Seketika Pak Yudi ini terkaget, akhirnya dia pingsan dan tidak sadarkan diri. Setelah itu dia dibopong ke rumah Pak Slamet. Lalu keluarga bercerita kepada Pak Yudi bahwasannya Pak Slamet ini meninggal karena kecelakaan motor. Dan beliau memang selalu kalau kerja ini pulang perginya pakai ojek online. Nah, kebayang gak sih kalau memang kalian ini sebagai driver online, terus habis itu dapat orderan, ya kalau memang orderan fiktif, I don't know ya. Tapi ini penumpang misterius guys, I don't know. Itulah kisah dari narasumber kami, kisah dari salah satu teman driver online. Bagi teman-teman yang mempunyai kisah misteri, peristiwa hidup yang tak terlupakan, atau kisah inspiratif lainnya, dan ingin berbagi cerita, boleh kalian email di kolom deskripsi kami. Jangan lupa untuk terus dukung channel kami di Kisah Nyataku. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Klik tombol like apabila kalian suka dengan cerita ini. Share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Komen pendapat kalian cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.